Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bermajlis melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah, buah karya dari Al-Imam Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Bisa didengar suaranya dengan baik? Ini suaranya di mana nih? Macam di langit gitu. Hah? Sang sini tidak ada suaranya? Hah? Dalam? Luar dalam? Dalamnya tidak ada? Macam luar? Hah? Di atas? Kalau bisa suara dalam aja, ada gak? Luarnya enggak usah. Nah, oh, macam di langit suara. Enggak fokus ke dalam gitu. Hah? Dari matikan. Ya, insyaallah. Baik, para ikhwan, para jamaah yang dirahmati Allah biiznillah, insyaallah kajian akan kita lanjutkan setelah beberapa bulan, bukan pekan lagi, bukan minggu lagi, udah beberapa bulan. Ya, tinggal hitung sendiri berapa bulan. Ya, liburnya. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali bermajlis. Tapi walaupun demikian, walaupun libur memang agak lama, mudah-mudahan tidak menyurutkan keistiqomahan kita dan semangat kita dalam bermajlis, dalam menuntut ilmu, dalam mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas petunjuk para ulama salaful ummah. Mudah-mudahan dengan itu kita memperoleh ilmu-ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita, dan mudah-mudahan dengan jalan itu jalan kita ke surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pembahasan pada kitab Syarhus Sunnah ini terakhir kita membahas perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, dua prinsip besar yang beliau sampaikan sebagai di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah. Prinsip seorang muslim yang kuat dalam memegang agamanya. Prinsip seorang muslim yang benar-benar berkomitmen ingin memelihara dirinya dari berbagai macam kejelekan dan keburukan. Dua poin tersebut, yang pertama adalah beliau menegaskan, kalau seandainya engkau melihat, engkau mendapatkan ada orang-orang yang mungkin kelakuannya tidak bagus, mungkin dia seorang yang fasik, atau mungkin juga dia seorang yang fajir, atau mungkin secara umum dia dikatakan ahlul maksiat, atau orang yang sering jatuh dalam perbuatan maksiat, tapi dia ahlu sunnah. Karena seorang ahli sunnah sangat mungkin bisa berbuat maksiat. Ya, mungkin dia pernah berzina, mungkin dia pernah korupsi, mungkin dia pernah
menzolimi manusia, mencuri atau yang lainnya, tapi dia sebagai ahli sunnah. Kata beliau, kalau engkau mendapatkan orang yang demikian, walaupun mungkin dia fasik dan fajir, tapi dia ahli sunnah, sepanjang agamanya lurus, pemahamannya benar, bertemanlah dengan dia, duduklah bersamanya dalam majlis, dengarkan, mungkin dia memberikan nasihat agama ataupun yang lainnya, ya, terhadap kelakuan dia, kefasikan dia, kefajiran dia, itu urusan dia dengan Allah. Tetapi dalam ruang lingkup pemahaman yang disampaikan oleh para ulama, sepanjang dia berakidah ahli sunnah dan lurus, maka boleh untuk bermajlis atau bersahabat atau duduk-duduk dengannya. Kenapa? Karena sesungguhnya kata beliau, kemaksiatan yang dia lakukan insyaallah tidak akan memberikan mudarat kepadamu. Ya, sepanjang dia ahli sunnah, maka kemaksiatan yang dia lakukan tidak akan memberikan mudarat kepadamu. Itu yang pertama. Dan ini sudah kita jelaskan ya pada pertemuan yang lalu. Yang kedua, kata beliau, sebaliknya, kalau seandainya engkau melihat ada orang yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, atau engkau melihat dia orang yang zuhud, orang yang seperti orang yang rajin dalam melaksanakan kebaikan, tapi dia ahlul ahwa, dia pengikut hawa nafsu, dia ahlul bid'ah, dia telah mengajarkan sesuatu agama yang menyimpang, pemahamannya rusak, akidahnya menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka beliau katakan jangan berjalan bersama dia, jangan duduk dengannya, ya, jangan juga mendengarkan kalamnya, jangan juga mengikuti apa yang dia ucapkan, karena sesungguhnya kata beliau bahwasanya kebid'ahan yang dia lakukan itu memberikan bahaya kepadamu. Ya, kebid'ahan yang dia lakukan itu akan dapat memberikan bahaya agama terhadapmu. Karena memang perbuatan bid'ah atau kebid'ahan ini sesuatu yang sangat membahayakan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak ulama, apa di antara bahayanya? Merusak agama. Agama sahibul bid'ah, agama dia itu pasti rusak. Ya, karena rusaknya agama yang diajarkan oleh para nabi, para rasul itu gara-gara bid'ah. Semua para nabi, para rasul diutus oleh Allah mengajarkan syariat yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rusak. Kenapa bisa rusak? Karena manusia-manusia itu melakukan kebid'ahan, baik itu menambah ataupun mengurang dalam agama. Ya, jadi kebid'ahan itu merusak agama, merusak agama orang tersebut. Yang kedua, merusak agama orang lain. Karena biasanya kebid'ahan itu diajarkan, disampaikan atau didakwahkan di tengah-tengah manusia, apalagi ada da'inya, ada mubalighnya, ya, ada tokohnya yang menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Jadi tidak hanya merusak agama dirinya, tapi juga merusak orang lain. Yang ketiga, bid'ah itu hakikatnya merubah hukum Allah. Ya, merubah-rubah hukum Allah, yang tidak ada diadakan, yang sudah ada diacak-acak, dirubah-rubah. Dan semuanya itu para jamaah hukumnya adalah kufuran. Karena bagaimana hukumnya kalau ada orang merubah-rubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ya dia kufur. Secara umum dia kufur. Itu bahaya. Apalagi bahaya-bahaya yang lain. Karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, ada perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang masalah ini yang dinukil oleh banyak ulama di beberapa risalah dan kitab-kitab mereka. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, kata beliau, seandainya engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya mati, dalam keadaan melakukan dosa, dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dan dosanya selain dari dosa syirik, melakukan dosa tapi dosanya selain daripada
dosa kesyirikan. Apa kata beliau? Itu lebih baik, lebih lumayan kalau bahasa kita, ya, lebih baik daripada seseorang yang mati, ya, seseorang yang mati dan kematiannya tersebut bertemu Allah dengan melakukan kebid'ahan, perbuatan bid'ah, tenggelam dalam kebid'ahan, lalu dia hidup dengan kebid'ahan, dia beramal dan berkeyakinan dengan kebid'ahan dan dia mati di situ, ya, maka ini lebih buruk daripada seseorang yang mati dalam keadaan berbuat maksiat selain daripada perbuatan syirik, ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala juga pernah mengatakan, apa kata beliau? Kuburannya pelaku-pelaku dosa besar, kuburannya pelaku-pelaku dosa besar, ya, selagi dia sebagai sahibus sunnah, selagi dia seorang ahli sunnah, mungkin dia melakukan dosa-dosa besar, tapi dia ahli sunnah, maka kuburan dia itu, kata beliau, seperti taman di antara taman surga. Taman di antara taman-taman surga. Walaupun mungkin dia mati dalam keadaan melakukan dosa-dosa besar, tapi dia sahibus sunnah, dia penegak sunnah, dia mengamalkan sunnah, dia cinta dengan sunnah, dia komitmen dengan sunnah, istiqomah di atas sunnah, ya, maka kuburannya itu, kata Imam Ahmad, seperti taman di antara taman-taman surga. Tapi sebaliknya, kalau seandainya seseorang yang zuhud, yang ahli ibadah, lalu dia mati, tapi dia sahibul hawa, dia sahibul bid'ah, pelaku bid'ah, penegak bid'ah, menyebarkan bid'ah, mengajarkan sesuatu yang sesat di tengah-tengah manusia, maka kata beliau, kuburannya seperti kuburan lobang di antara lobang neraka, lobang di antara lobang neraka. Kenapa? Karena dia telah berbuat kebid'ahan. Begitu para ulama, para jamaah memandang bid'ah itu. Ini bukan sesuatu yang remeh. Karena yang dirusaknya bukan badan kita, yang dirusaknya bukan jasad kita, yang dirusaknya adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup dan kehidupan kita, agama. Itu yang dirusak. Ya, kalau makanan sebagian merusak badan, itu bahaya. Kalau minuman sebagian merusak tubuh dan badan kita, itu bahaya. Tapi bid'ah itu merusak agama yang nanti akan kita bawa sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu para jamaah, Al-Imam Al-Barbahari ya rahimahullahu taala memberikan peringatan tegas. Jadi jangan suka bergaul dengan ahlul bid'ah. Ya, walaupun mungkin dia dikenal orang yang perajin ibadah, zuhud dan lain sebagainya, sepanjang dia ahlul bid'ah, tinggalkan. Sebaliknya, walaupun mungkin dia orang fasik, orang yang melakukan dosa, tapi dia sahibus sunnah, maka bergaulah dengannya. Dan ini tidak berarti meremehkan maksiat, bukan. Kita sedang berbicara tentang mana yang lebih baik di antara keduanya. Ya, tentu yang baik dan yang terbaik adalah yang ahli ibadah, yang soleh, yang zuhud, dan dia sahibus sunnah, ahli sunnah. Ini tentu yang terbaik. Ya, tapi di antara kedua hal tadi yang kita sebutkan, tentu sahibus sunnah yang terbaik di antara manusia daripada sahibul bid'ah, walaupun dia ahli ibadah. Ya, para jamaah yang rahmati Allah, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala menyebutkan di beberapa risalah-risalah beliau pernah memberikan perumpamaan tentang bahaya daripada bid'ah itu, atau bahaya daripada ahlul bid'ah, atau sekaligus bahaya dari dai-dai bid'ah, dai-dai yang menyebarkan kebid'ahan, ya, penyimpangan-penyimpangan. Beliau memberikan permisalan. Apa kata beliau? Ahlul bid'ah itu dipermisalkan seperti kalajengking. Ya, kalajengking yang mengubur kepalanya, yang mengubur badannya, tapi ekornya ditimbulkan, ekornya dimunculkan di permukaan. Dan satu saat ekornya yang mengandung bisa dan racun ini
nanti akan menyengat pada waktu-waktu ada kesempatan. Ya, kepalanya disembunyikan, badannya disembunyikan, ekornya yang mengandung bisa itu dimunculkan. Ada kesempatan nanti akan disengat apa-apa yang dekat dengannya. Kata beliau, begitulah ahlul bid'ah, pelaku bid'ah atau orang yang menyebarkan kebid'ahan. Ya, orang-orang yang kadang-kadang suka menyembunyikan jati diri, atau orang-orang yang memalsukan diri seperti ahli sunnah, mengaku kamilah ahli sunnah, kamilah golongan-golongan sunnah, kamilah orang-orang yang menegakkan sunnah. Ya, kami punya organisasi, kami punya komunitas. Organisasi dan komunitas ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Tapi ekornya muncul. Nanti satu saat ekor ini akan menyengat siapa saja. Artinya kebid'ahannya itu ada. Dia menyembunyikan jati dirinya sebagai ahlul bid'ah, seolah-olah dia sebagai ahli sunnah. Ya, dan dia nanti akan menebarkan racun di tengah-tengah manusia dengan pengakuannya tersebut. Ya, jadi para jamaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang seseorang itu tidak terasa dia sudah disengat oleh kebid'ahan. Bisa-bisa kebid'ahan itu sudah tersengat. Ya, atas nama apa? Atas nama organisasi, atas nama perjuangan, tokoh ini dan tokoh itu dan lain sebagainya. Itu bahaya. Ya, sangat-sangat membahayakan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala melanjutkan pada pembahasan pada kitab ini. Beliau mengisahkan satu kisah, atau beliau mengutip ada tokoh di antara tokoh tabi'in, bagaimana sikap dia kepada kebid'ahan, bagaimana tegasnya dia terhadap ahlul bid'ah. Tokoh tersebut yang beliau maksudkan adalah yang bernama Al-Imam Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini seorang ulama tabi'in, dan dia dikenal dengan kewaroannya. Seorang ulama plus seorang pembisnis, seorang pedagang, tapi bedagangnya luar biasa, sangat jujur dan amanah. Ya, ya cerita sedikitlah tentang beliau ini. Beliau memiliki sebuah toko baju lah bahasa kita. Ya, satu saat beliau titipkan kepada anaknya. Ya, titipkan kepada anak buahnya. Ada satu baju harganya 200. Lalu dia pun pergi mengurusi satu urusan. Ya, lalu tiba-tiba datang seorang badui ingin membeli baju tersebut, harganya 200. Dipesankan oleh Yunus bin Ubaid, tapi dijual oleh anak buahnya ini 400. Dia melihat baju ini bagus, warnanya pun cocok dan harganya pun tidak masalah, dan dia anggap itu sangat murah, 400 itu, padahal harga aslinya 200. Ya, dibawanya lah baju tersebut. Hasil dia membeli di toko Yunus bin Ubaid. Di tengah jalan ketemu Yunus bin Ubaid, ketemu, dan dilihatnya di tangannya ada pakaian, dan dia tahu ini pakaian pasti dari toko saya. Dia tanya, kau dari mana? Dari toko mula, saya beli baju nih. Berapa kau beli? 400. Ngerauk dia. 400 kau beli, ini harganya 200. Dah balik lagi ke toko. Ya, ambil lagi duitmu yang 200. Enggak perlu. Di kampung saya baju ini 500 paling murah, 500 dirham. 400 sudah murah. Enggak, pokoknya kau balik ke toko saya, 200 tersebut akan saya kembalikan kepadamu. Dipaksa-paksa. Ya, akhirnya karena paksaan Yunus bin Ubaid, akhirnya orang ini pun ngikut. Ya, dan dia pun dikembalikan uang tersebut, sisa daripada harga yang dia anggap itu berlebihan. Padahal dalam Islam itu sah-sah saja. Ya, orang tersebut badui merasa ridha, dan dia pun merasa nyaman dan tidak ada paksaan, dan itu sah-sah saja. Tapi karena kewaraan dia, kehati-hatian dia, dan kejujuran dia dalam berbisnis,
ya, seorang ulama yang sangat jujur dan amanah dalam berbisnis, ya. Nah, kata beliau, Yunus bin Ubaid satu saat melihat anaknya keluar dari min indi sahibil hawa, keluar dari rumah sahibul hawa. Sahibul hawa itu maksudnya ya sahibul bid'ah, pengikut hawa nafsu. Orang-orang yang betul-betul menjadikan hawa nafsunya sebagai konsep dalam beragama dan diikutinya hawa nafsunya dalam beragama, ahlul bid'ah. Dan begitulah karakter ahlul bid'ah, mana yang cocok di perasaan, di hati, di logika, di pendapat, itulah dia yang jadi pegangan, ya. Kalau sahibus sunnah tidak. Sahibus sunnah itu ikut sunnah, cocok atau tidak di perasaan dan di akal tetap ikut, itu namanya sahibus sunnah, ya. Kalau sahibul hawa mengikuti hawa nafsunya. Kata dia bahwasanya Yunus bin Ubaid satu saat melihat anaknya keluar dari rumah sahibul hawa, ahlul bid'ah. Faqala ya bunayya min aina kharajta. Lalu dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, dari mana kau? Dari mana kau keluar? Lalu dia mengatakan, min indi Amr bin Ubaid. Aku keluar dari rumah Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid, nama bapaknya sama, ya. Siapa Amr bin Ubaid itu? Dikatakan Amr bin Ubaid itu adalah orang yang sangat zuhud, orang yang ahli ibadah, rajin ibadah, tapi akidahnya qadariyah. Dia seorang tokoh Mu'tazilah. Ini kelompok-kelompok sesat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, akidahnya qadariyah, dan dia termasuk salah satu di antara tokoh-tokoh Mu'tazilah yang sesat dan menyesatkan. Apa tanggapan Yunus bin Ubaid kepada anaknya? Dia mengatakan, ya bunayya, li'an araka kharajta min baitil khunatha ahabbu ilayya min araka takhruju min baiti fulanin wa fulanin. Wahai anakku, kalau seandainya engkau keluar dari rumah seorang bencong, engkau keluar dari rumah seorang waria, ya, itu lebih aku sukai daripada aku melihatmu keluar dari rumah orang ini atau rumah fulan-fulan yang akidahnya qadariyah, yang akidahnya sesat atau akidahnya menyimpang. Ya, jadi keluarnya engkau dari rumah waria, ya. Jadi khunasa itu adalah maknanya ya bencong ataupun waria. Itu lebih aku sukai, ya. Artinya lebih mendingan lah, bukan berarti dia suka, tapi lebih lumayan ya, dibandingkan dengan keluarnya engkau dari rumah fulan dan fulan, yang dia itu akidahnya Mu'tazilah, yang itu akidahnya adalah qadariyah. Para jamaah rahmati Allah, lihat bagaimana para ulama-ulama kita terdahulu begitu tegas dan begitu berhati-hati, selalu memberikan peringatan untuk dirinya dan untuk kaum muslimin, jangan bermudah-mudah dengan ahlul bid'ah, ya, kecuali dengan tujuan yang sifatnya memang aman, baik dalam rangka berdakwah atau dalam rangka muamalah yang sifatnya mubah, jual beli dan bisnis. Bahkan tidak hanya sebagai ahlul bid'ah atau kepada mereka ahlul ahwa, kepada orang kafir pun kita juga boleh bermuamalah, ya, hanya sebatas muamalah, dan kita anggap itu pun sesuatu yang aman. Tapi kalau ada seandainya muamalah kita dengan orang tersebut, jual beli, dia orang kafir ataupun ahlul bid'ah, setiap kita jumpa dengan dia tidak ada ngomong lain kecuali dah we ikut dengan aku, ayo pergi dengan aku, itu bagus, ajaran itu bagus, ada amalan bagus, ada amalan ini, ada amalan itu, amalan-amalan bid'ah, ya. Memang berbisnis, tapi tiap kita ketemu, tiap waktu itu juga dia melontarkan syubhat, itu membahayakan kita, maka lebih baik kita jauhi,
Ya, dan kita jangan merasa aman. Nah masalah, insyaallah aman. Ya, aku udah lama ngaji, udah banyak kitab yang aku lakakkan dan banyak kajian yang sudah aku hadiri umpamanya. Ya, sekelas para ulama saja mereka tetap merasa khawatir dengan bahaya-bahaya kebid'ahan. Bismillah. Nah, para jamaah yang rahmati Allah, kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, ala tara anna Yunus bin Ubaid qad alima anna al-khunsa la yudillu ibnahu an dinihi. Dan engkau melihat, kata beliau, bagaimana Yunus bin Ubaid, dia adalah orang yang tahu, dia adalah orang yang faham bahwasanya si waria tersebut tidak akan menyesatkan agama anaknya. Tidak mungkin waria itu menyesatkan agama anaknya, tidak mungkin. Ya, karena dia hanya sebatas waria saja, dan tidak setiap waria itu mungkin mengajak kepada perlakuan tersebut, apalagi menyesatkan agama, karena dia pun tidak faham agama. Jangankan firqah ini dan firqah itu, kelompok ini dan kelompok itu, untuk dirinya pun dia tidak faham. Ya, makanya Yunus bin Ubaid itu faham betul bahwasanya orang seperti ini tidak akan menyesatkan agama anaknya. Ya, wa an sahibal bid'ah yudilluhu hatta yakfur. Tetapi sahibul bid'ah itu akan menyesatkan anaknya sampai nanti bahkan anaknya bisa menjadi kafir, anaknya bisa menjadi murtad atau melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Nah, pada jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan bahwasanya di antara hal yang sangat mendasar yang dikhawatirkan oleh para ulama, dan mereka senantiasa memberikan peringatan untuk berhati-hati, adalah dari kebid'ahan, mulai dari pelakunya atau juga dari amalannya atau jalan yang bisa mengantarkan kepada amalan-amalan bid'ah. Nah, ini para ulama menegaskan dijauhi, berhati-hati. Ya, dan bid'ah itu sebagaimana yang kita tahu macam-macam, jenisnya bermacam-macam. Ya, ada perbuatan bid'ah dari awal sampai akhir semuanya amalannya bid'ah. Tidak ada satupun yang menyentuh dalil, tidak ada satupun yang berkaitan dengan dalil. Semuanya amalannya bid'ah dari awal sampai akhir. Karena kadang-kadang ada juga amalan bid'ah, satu sisi amalannya bid'ah, satu sisi yang lain ternyata sesuai dengan dalil. Ya, berarti amalannya bercampur. Ya, dan itu pun juga terlarang. Apalagi yang dari A sampai Z semuanya bid'ah, tidak ada tersentuh dalil sedikit pun petunjuk dan sunnah Nabi. Ada orang misalnya mengamalkan zikir, ya, selawat batiniyah umpamanya, ada selawat batiniyah, ya, dibaca 4.444 kali, ya, di waktu antara maghrib dan isya, di depan kuburan, ya, pas bulan purnama, saat bulan purnama. Nah, ini dari awal sampai akhir bid'ah. Amalannya selawat yang dimaksudkan adalah bid'ah, jumlahnya yang disebutkan juga adalah bid'ah, waktunya juga adalah bid'ah, apalagi tempatnya juga bid'ah, caranya bid'ah, semuanya bid'ah dari awal sampai akhir. Dan itu sangat-sangat membahayakan. Dan kata ulama, tidak ada bid'ah yang paling besar kecuali bid'ah yang mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan kesyirikan. Ya, perbuatan-perbuatan kesyirikan. Dan syaitan sangat berusaha dan sangat-sangat bersungguh-sungguh bagaimana supaya manusia itu jatuh dalam perbuatan bid'ah syirik. Artinya bid'ah yang mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Ya, dan itu merupakan janji iblis, syaitan dan bala tentaranya. Ketika Allah kisahkan dalam Al-Quran perkataan iblis, fabima aghwaytani laqudanna lahum siratakal mustaqim.
Ya, kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, karena Engkau telah menjadikan aku tersesat, menjadikan aku ini kelompok hamba-hamba yang tersesat, maka aku," kata iblis, "akan benar-benar memalingkan manusia daripada jalanmu yang lurus." Ya, jalan yang lurus itu tafsiran ulama ya secara umum ada dua. Jalan yang lurus itu adalah tauhid. Jalan yang lurus itu adalah apa yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul, sunnah-sunnahnya dan syariat-syariatnya. Jadi dari dua inilah syaitan ingin memalingkan manusia supaya melakukan kesyirikan, supaya melakukan kebid'ahan. Ya. Dan jalan yang lurus itu jalan tauhid, jalan sunnah, jalan yang diajarkan oleh rasul. Dan syaitan, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim." Jadi dia sudah memproklamirkan, aku betul-betul akan sungguh-sungguh dan main-main, akan menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Ya, dari jalanmu yang lurus. Bahkan kata ulama tafsir dalam ayat ini, iblis menggunakan kata-kata qa'ada, laqudanna lahum. Qa'ada itu artinya duduk. Duduk seperti ini. Ya, seperti antum duduk. Namanya orang duduk itu pasti nempel ke tempat duduk. Tidak ada orang duduk ngambang. Ada orang duduk ngambang? Macam terabang dia. Ya bukan duduk namanya, terabang. Ya, namanya duduk itu nempel. Ya, pantat kita nempel ke tempat kita duduk. Bahasa iblis qa'ada, duduk. Aku betul-betul akan qa'ada. Mun bahasa kita daan apa? Daan lalu menjauh. Ya, daan lalu terpisah, senantiasa nempel. Ya, kita itu dimanapun ditempel oleh iblis terus. Di masjid, sampai ke masjid pun ditempel terus. Kita sholat pun ditempelnya terus, supaya kita tidak khusyuk dalam sholat, tidak ikhlas dalam ibadah. Ditempelnya, apalagi di luar masjid, di pasar, di toko, bergaul dengan manusia. Sedangkan kita ibadah sebut terus ditempeli. Itu makna daripada qa'adah. Jadi menempel, maksudnya bersungguh-sungguh dari jalanmu yang lurus, jalan sunnah ataupun jalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan itu, iblis dan bala tentaranya punya cara menjauhkan manusia dari tauhid, menjauhkan manusia daripada sunnah. Itu punya tariqah, punya cara. Ya, tariqah dan caranya itu para jamaah sedikit banyak harus kita tahu, supaya nanti kita bisa menghindarinya dan kita berhati-hati dan mewaspadai diri kita, jangan sampai kita jatuh dalam tipuan syaitan tersebut, karena dia punya cara. Banyak cara iblis menyesatkan manusia dari jalan tauhid, dari jalan sunnah. Apa diantaranya? Menimbulkan was-was dalam hati, angan-angan dalam hati, ya, was-was. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dialah syaitan yang menancapkan, menanamkan was-was dalam hati kita. Ya. Ketika was-was itu sudah datang, maka disitulah kesempatan syaitan untuk membawa kita kepada apa? Kepada kejelekan, kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang ketika seseorang takut, khawatir, galau, sedih, semuanya itu, ikhwan, itu dijadikan oleh iblis sebagai cara. Jadi kesempatannya sudah ada. Pada saat galau itu, syaitan datang. Apa yang dia lakukan? Menawarkan berbagai macam jalan keluar. Menawarkan ada kekuatan, dalam tanda kutip, ada seperti kekuatan selain daripada kekuatan Allah yang akan menyelesaikan urusanmu. Ya, makanya hati-hati dengan kesedihan, hati-hati dengan kegalauan dan kekhawatiran, karena kadang-kadang itu kesempatan syaitan untuk menjerumuskan seseorang. Ya, ada lagi cara yang lain.
Apa itu? Menghiasi perbuatan jelek seperti baik, menghiasi perbuatan syirik seperti itu sebuah kebaikan. Ya kalau kita umat Islam, para jamaah, insyaallah lah kita bisa pastikan, insyaallah, apa itu? Kita tidak mungkin menyembah berhala, ada patung, sujud kepada patung. Mungkin tidak antum gitu? Insyaallah tidak mungkin lah. Ya. Kenapa? Karena itu kesyirikan yang jelas. Insyaallah kita tidak mungkin untuk sujud kepada berhala, kepada batu, kepada patung, tidak mungkin. Tapi ingat, syaitan itu punya cara. Dihiasinya perbuatan jelek seperti bagus, dihiasinya perbuatan syirik seperti itu kebaikan. Atas nama, apa atas namanya? Kan banyak, atas nama adat istiadat, atas nama budaya, atas nama melestarikan budaya nenek moyang, atas nama menghormati leluhur-leluhur yang sudah mati. Bahkan ada yang punya alasan dalam rangka menghormati makhluk Allah di luar alam kita. Enak dihormati lah. Ya, dihormati. Oh, kita kan hidup tidak hanya alam nyate. Kita juga hidup di alam yang ada di samping kita, alam gaib. Nah, itu harus kita hormati. Caranya gimana? Yalah motong sapi, motong kambing, kepalanya dibarikan ke sinun. Menghormati. Ya. Atau atas nama kearifan lokal ataupun yang lainnya. Ya. Walaupun memang Islam itu bukan anti budaya. Islam itu hanya anti syirik. Islam itu anti bid'ah, anti penyimpangan. Islam tidak anti budaya dan adat istiadat. Ya, kapan ada perilaku dan perbuatan yang menjatuhkan kepada perbuatan kesyirikan dan kebid'ahan, maka itulah yang terlarang. Apapun namanya, apapun alasannya, dan apapun dan siapapun yang menegakkannya, kalau sudah syirik, maka itu dibenci dalam Islam dan terlarang. Karena itu budaya-budaya yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang bagus, itu dilanjutkan dalam Islam dan dibolehkan. Cuman jangan itu dijadikan sebagai hujah. Ini kan bagus. Yang perlu kita ketahui, harus ada yang harus kita tegaskan lagi, sesuatu yang kita garis bawahi. Apa itu? Kebagusan sesuatu, kecakapan sesuatu berdasarkan dalil, berdasarkan sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala atau menurut Allah. Kalau menurut Allah itu bagus, maka itu pasti bagus. Kalau menurut Allah itu jelek, maka itu jelek. Walaupun dalam logika kita terbalik. Ya, ini nampaknya disyariatkan dalam Islam, dibolehkan dalam Islam, diperintahkan dalam Islam. Logika kita, tak gitu rasa daan cocok di hati, daan masuk di akal. Ya, maka itulah kebagusan. Karena ukuran kebagusan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi kita. Kalau sudah di sisi kita kebagusan itu dinilai, nanti akal yang mana yang jadi patokan? Ya. Karena masing-masing kita punya akal, punya pendapat beda-beda antara satu dengan yang lain. Yang satu mengatakan bagus, yang satu daan, yang satu sedang. Nah, kita pilih yang mana? Ya. Oke lah, kita jadikan akal itu menjadi sesuatu sebagai pegangan. Baik, kita tegaskan akal siapa yang paling bagus? Ya, akalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kembalilah kepada apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada jamaah yang dirahmati Allah. Itu cara syaitan. Dan cara syaitan yang lain juga untuk menjerumuskan manusia kepada perbuatan syirik, kebid'ahan dan lain sebagainya adalah mengikis. Apa yang dia kikis? Pemahaman hal yang berkaitan dengan hukum syirik. Artinya bagaimana iblis, syaitan dan bala tentaranya menancapkan dalam hati manusia meremehkan syirik. Ya, bagaimana manusia itu supaya daan takut syirik, meremehkan syirik, dia anggap syirik itu sesuatu yang tidak perlu dibahas.
Bahkan ada kadang-kadang orang ngomong kita tidak usah bicara syirik, dan perlu kita nak bicara syirik. Pembahasan tentang syirik itu kita tinggalkan saja. Yang perlu kita bahas sekarang adalah tentang pemimpin yang korupsi. Ya, tentang pemimpin yang korupsi, pemimpin yang ngambil duit rakyat, itu yang kita bahas. Jangan ingatkan masalah syirik, amalan masing-masing. Amalan masing-masing. Ya, jadi dia sudah tertipu. Bagaimana syaitan berhasil membuat dia meremehkan dosa syirik. Ya, dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang itu meremehkan dosa-dosa syirik, maka bisa dipastikan dia adalah orang yang pertama jatuh dalam perbuatan syirik. Karena biasanya orang kalau sudah meremehkan sesuatu akan jatuh kepada sesuatu tersebut. Oh, diremehkan. Nah, kalau orang meremehkan main api-api, nak apa-apa main api, ya batuklah kelak. Dia yang pertama batuk. Kenapa? Karena meremehkan. Ya. Nah, jadi ikhwan para jamaah, demikian. Sudah masuk isya ya? Sudah kah? Sudah belum? Tadi azan apa? HP. 2 menit lagi. Baik, mungkin kita cukupkan dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Ada yang ditanyakan atau disampaikan, silakan. Ya, fadhal, silakan. Tadi bertemu dengan ahli dalam kerja kita. Ini mungkin tahu ya ini Iya. 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 Para jamaah yang rahmati Allah, ada beberapa istilah yang harus kita bedakan. Istilah yang pertama adalah ahlul bid'ah. Yang kedua adalah ya bisa dikatakan pelaku bid'ah. Ya, atau yang ketiga ada juga dai bid'ah, artinya orang yang menyebarkan kebid'ahan. Ya, ini beda-beda orang dan beda-beda juga kedudukan. Tidak setiap pelaku bid'ah itu adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu adalah ahlul hawa. Orang yang betul-betul tenggelam dalam kebid'ahan, mengikuti hawa nafsu. Ya, kalau pelakunya tidak tahu apa-apa, dia hanya ngikut saja. Kalau penyebarnya, dialah orang-orang yang menyebarkan dai-dainya dan lain sebagainya. Ya, jadi ketiga istilah itu berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, kita azan dulu. Ya. Allah. Allah.
La haula wala Allahu Akbar. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبصمة. بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Para jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan jawaban pertanyaan tadi. Jadi yang pertama, kita harus membedakan antara pelaku bid'ah dengan ahlul bid'ah dan juga penyebar daripada kebid'ahan. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang berhubungan dan bermuamalah dengan kita, dia bermacam-macam. Kadang dia hanya sebagai pelakunya saja, dia tidak faham, dia tidak tahu, atau hanya ikut-ikutan saja, atau yang kedua ataupun yang ketiga. Ya, yang kedua ataupun yang ketiga. Dan para sahabat dahulu pun juga sering ketemu dengan orang seperti itu. Orang-orang yang menyimpang dalam akidahnya, ada Qadariyah, ada orang-orang Khawarij, bahkan di kalangan tabi'in sering juga bergaul dengan mereka. Bahkan kadang-kadang sebagian sahabat melaksanakan ibadah salat, imamnya adalah ahlul bid'ah. Imamnya itu ahlul bid'ah. Dan sudah kita bahas dalam kitab ini. Apa hukumnya berimam kepada orang seperti itu? Hukum salatnya sah. Salatnya tidak masalah. Artinya pergaulan kita sehari-hari dengan mereka tidak masalah, ya, dan bukan merupakan pelarangan secara mutlak, sehingga kita tidak boleh bermuamalah dengan mereka. Kalau begitu, tempat yang mana, kampung yang mana, daerah yang mana yang bersih daripada mereka? Pasti ada. Ya, karena itu yang ditegaskan oleh Al-Imam Yunus bin Ubaid dan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, ini adalah sebuah usaha untuk berhati-hati, sikap kehati-hatian. Ya, Yunus bin Ubaid tidak melarang anaknya, cuman beliau mengungkapkan, keluarnya engkau dari rumah waria lebih aku sukai. Karena apa? Karena kekhawatiran tadi. Ya, artinya sepanjang muamalah yang sifatnya aman, kita satu kantor dengan dia aman, dan kita bisa memilih dan memilah, dan kita pun juga diberikan pilihan, dan kita pun juga bisa memilih bergaul dengan dia ataupun tidak, dekat dengan dia ataupun tidak, kan bisa. Ya, jadi bagaimana kita bersikap? Ya sebagaimana kita bersikap biasa kepada mereka. Kalau seandainya kita bisa dakwahkan, kita dakwahkan. Kalau seandainya masih belum bisa, ya sepanjang kita hanya bisa membatasi diri dari hal-hal yang sifatnya mungkin berkaitan dengan din, tapi berkaitan dengan karena dia satu kantor, satu perusahaan, satu pabrik kerja dengan kita, ya satu grup bahkan dalam pekerjaan, tidak masalah. Ya, nah, Allahu a'lam bishawab. Masih ada? Kalau ada silakan.
Tidak ada, kita tutup aja. Ya, kalau tidak ada alhamdulillah ya. Kita cukupkan, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pekan akan datang insyaallah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita ya. Jangan sampai libur lagi. Ya. Baru sekali pertemuan dah hilang. Ya. Baik, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dan Allah berikan kekuatan kepada kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.